Dua harimau Sumatera mati di alam kena jerat di Medan Zoo diduga kelaparan. Beritanya bilangnya kelaparan. Jadi ini sakit apa kelaparan ini? Headline berita sama isinya beda loh. Takutnya ada yang goreng-goreng gak sih? Biasanya ada yang goreng-goreng, tapi ini kenapa kayak beda beritanya? Kan tadi dibilang kelaparan. Siapa yang kelaparan? Kagak ada yang kelaparan di sini. Ini mah sakit ya. Kalau menurut gua pribadi, memang kalau dibanding harimau-harimau di Jawa, kandangnya sedikit kurang layak. Kandangnya itu, kalian udah pernah nonton juga nih, videonya kayak begini lah. Cari aja videonya ya. Gua ada di Medan Zoo pokoknya. Kayak gini, kalau dibilang layak banget, enggak, dibilang enggak layak juga masih bisa ditempatin nama harimau. Tapi bisa diperbaiki atau dibagusin gitu loh. Kondang koko dalam kandang. Berita yang sangat memprihatinkan terjadi lagi guys. Ini baru beberapa hari ya, mungkin 3-4 hari. Dua harimau Sumatera mati di alam kena jerat di Medan Zoo diduga kelaparan. Jadi meninggal di Medan Zoo. Kalau di alam itu kena jerat, kalau di kebun binatang mati. Jadi banyak dikeluhkan sama pemerhati satwa, entah itu dari LSM maupun orang-orang biasa yang care ya sama si satwa ini. Kalau kita lihat ya memang harimau mati in situ atau ex situ. Maksudnya di dalam konservasi, di tempat kebun binatang atau di rumah orang. Kayak baru-baru kemarin kan yang gue juga kena serang adalah harimau baby lahir di tempatnya Bro Alshad. Terus mati ya kan, diserang sama warga. Harimau di Medan Zoo mati diserang sama warga. Tapi kita lihat dulu case by case ya. Kita nggak bisa langsung judge yang ini benar, yang itu salah. Tergantung matinya karena apa. Kalau Alshad kemarin gue belain karena matinya ya karena lahir, terus lahir di situ, terus mungkin defect genetik atau gimana ya mati. Nah, kalau ini kita lihat nih, ini mati sakit atau mati karena nggak dirawat. Kalau matinya sakit karena nggak dirawat, bisa jadi orangnya yang salah. Tapi kalau mati dia memang sakit karena tua atau memang di alamnya sakit terus di rescue orang dia mati, bisa jadi memang natural cause. Jadi dia memang mati karena udah waktunya aja, ya kan? Kayak lu aja ya kan? Lu aja kalau misalkan sakit bisa mati kan? Ya pasti. Terus lu mati nih, lu sakit nih, dirawat di rumah sakit. Terus lu mati, yang salah rumah sakitnya apa elunya? Rumah sakitnya. Ya tergantung penanganannya sih. Masa lu sakit, lu masuk rumah sakit. Ya. Ibarat kata nih lu DBD nih. Oh udah parah banget. Sakit ya kan? Terus lu masuk rumah sakit. Di rumah sakit lu mati. Meninggal. Yang salah rumah sakitnya atau lu yang salah? Gua mungkin telat ke rumah sakit. Ya enggak, bisa jadi lu yang salah karena memang badan lu udah gak kuat. Oh iya benar. Bener gak? Kalau sakit DBD kan yang salah ya nyamuknya dong. Iya kan? Iya. Jadi ini sama juga, harimau itu ibarat kata masuk ke rumah sakitnya ya kebun binatang. Beda gini, lu DBD, sakit dong, masuk rumah sakit nih, di rumah sakit lu didiamin, gak dikasih makan, gak diinfus, yang salah jadi rumah sakitnya, betul. Nah ini kita lihat nih, si zoo-nya ini yang gak kasih makan, atau sakit gak ditanganin, atau memang dia sudah sakit, dan udah ditanganin sebaik-baiknya tapi mati gitu loh. Jadi mati ini belum tentu salah orang. Bisa juga natural cause, salah si harimaunya memang gak kuat gitu loh. Ya kan? Kita baca dulu beritanya. Dunia konservasi harimau Sumatera berduka. Dalam 4 hari, 2 harimau Sumatera tewas dengan kondisi dua ya. Kalau 2 ini agak mencurigakan ya. Jadi kalau 1 kita masih mungkin tahu. Cuma kalau sehari 2 agak serem ya. Dengan kondisi menyedihkan di Sumatera Utara. 1 tewas karena jerat di kebun sawit. 1 lagi mati di Medan Zoo dengan dugaan kelaparan. Oke, 1 tewas kena jerat di kebun sawit. Berarti bukan di kebun binatangnya. Bukan. Kenapa 2 harimau Sumatera berduka? Oh, ini konservasi Sumatera ya. Jadi yang berduka adalah Sumatera, bukan Medan Zoo doang. 1 ini mati di kebun sawit, 1 lagi mati di Medan Zoo. Kalau kita lihat dua-duanya problemnya matinya karena ada indikasi cause atau penyebabnya manusia yang lalai. Kalau jerat ini susah sih ya. Memang dari zaman dulu itu jerat ini tuh kayak orang tuh punya sawah nih. Lu nih di rumah. Lu anggap ini rumah lu. Terus ada tikus berkeliaran. Tikusnya ngerusak beras lu. Kan lu kesel ya?
Jadi lu pasang perangkap tikus. Tikus yang masuk perangkap berharap tikusnya nggak kejepit. Tikus yang masuk perangkap terus pengennya lu keluarin gitu kan. Kecuali lu jahat, lu pakai lem tikus atau lu racun, langsung mati. Nah ini ceritanya harimau yang lewat-lewat di situ nih, ya kan? Bisa jadi itu perangkap bukan buat harimau, bisa jadi untuk yang lain lah. Bisa jadi babi hutan, bisa jadi mungkin untuk musang atau mungkin apalah ya. Walaupun musang tidak mungkin sih, karena musang kan kurang gede ya. Cuman bisa jadi juga itu perangkap musang kakinya doang yang kena, kayak dikijiret putus gitu. Karena gue sering lihat kayak gitu ya. Jadi tangannya udah nggak ada. Harimau Sumatera ini karena kejiret kena perangkap hewan yang lebih kecil. Nah, harimau ini lagi mati karena kejerat dan dugaan kelaparan. Nah ini di daerah Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, harimau terjerat seling baja pemburu di perkebunan sawit di Desa Marihat Raja, Kecamatan Pangribuan, Simalungun. Harimau berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke Suaka Barumun untuk perawatan intensif lebih lanjut, tapi nggak bisa diselamatkan. Nah gimana ini menurut lo kalau ada tikus di dalam rumah lo? Mendingan diusirnya caranya gimana? Kasih kucing biar tikusnya. Kalau ini kan harimau dia predator. Cara ngusir predator dari daerah lu gimana? Digebukin lu yang mati, ya kan? Cara gimana? Menurut gua nggak ada caranya. Caranya kita harus berdamai, entah kita yang pindah atau ya kita tahu caranya berhadapan dengan harimau. Tapi nggak boleh yang namanya kita menggunakan jerat. Takutnya jerat itu adalah perangkap yang merugikan si satwa. Sedangkan ini satwa dilindungi kan. Ini kayak pembicaraan yang nggak akan ada habisnya gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada solusi yang tepat untuk bikin harimau ini pergi dari daerah lu karena lu yang menjajah daerah harimau itu tadinya. Gitu. Aduh, banyak nyamuk ya. Bentar ya. Pada 22 Oktober lalu, harimau ditemukan warga dalam kondisi kaki kiri depan terkena, bener kan kaki kiri depan? Di sini. Pada 23 Oktober, tim gabungan BKSDA bersama Anhar Lubis, dokter hewan dari Forum Konservasi Leuser, dan tim medis dibantu masyarakat mengevakuasi harimau. Kepala Teknis BPKSDA Sumatera Utara mengatakan di Barumun, tim medis melakukan berbagai upaya menolong satwa tersebut, tapi tidak mampu bertahan tidak sampai 15 hari, mati pada 3 November 2023. Nah ini tuh memang miris ya. Karena udah ditolong tapi mati. Jadi menurut gue ini kayak nggak sepenuhnya salah manusia, tapi ada salahnya juga gitu loh. Karena kalau jerat itu ya mungkin aja jeratnya tidak untuk harimau. Kemungkinan besar matinya sih ini karena infeksi gitu ya. Dia stres, infeksi, udah infeksi, dibawa ke tempat suaka gitu kan. Makin stres, mati dia. Sedih ya. Ironis, kalau yang ini sulit disalahkan gitu ya, karena udah berusaha kita. Berikutnya, oh ini ya, udah ya. Petugas bersama tim medis melakukan nekropsi dengan pengambilan sejumlah bagian tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Setelah itu bangkai langsung dikubur di Barumun. Setelah tiba di Barumun, harimau mendapatkan perhatian khusus dari tim medis. Pemimpin dokter hewan Anhar Lubis. Kondisi kaki kiri depan luka cukup parah hingga membusuk. Waduh. Iyalah berapa hari itu ya. Terus habis itu bangkainya ini udah dikuburkan di Barumun. Lokasi harimau terjerat di perkebunan sawit. Untuk hutan konservasi dan hutan lindung sebenarnya cukup jauh dari lokasi. Berarti ini harimaunya nyasar nih. Sebelum memasuki hutan lindung, ada hutan produksi yang juga jadi wilayah jelajah harimau. Dia berharap penegak hukum mengungkap kasus ini. Sulit diungkap. Karena kalau itu harimaunya yang nyasar, jadi kesannya gimana ya? Siapa juga yang mau ngaku gue yang naruh jebakan di sini? Gak ada yang mau ngaku, jadi tetap sulit guys. Nah, ini yang lebih parahnya. Belum selesai perkara dia mati kejerat,
ada lagi satu kematian dari harimau yang ada di Medan Zoo. Gue ini pernah ke Medan Zoo. Dan gue pernah masuk ke dalam kandang harimau di sana. Kalau menurut gue pribadi, memang kalau dibanding harimau-harimau di Jawa, kandangnya sedikit kurang layak. Kandangnya itu, kalian udah pernah nonton juga nih, videonya kayak begini lah. Cari aja videonya ya. Gue ada di Medan Zoo pokoknya. Kayak gini, kalau dibilang layak banget, enggak. Dibilang enggak layak juga masih bisa ditempatin nama harimau. Tapi bisa diperbaiki atau dibagusin gitu loh. Kematian harimau di Medan Zoo ini terkonfirmasi pada Vivin yang juga masih melakukan pengawasan di sana. 7 November lalu dia bilang kematian harimau ini karena ada penurunan kesehatan. Harimaunya sakit selama sepekan terakhir. Nah, kalau dibilang kelaparan, menurut gue sih enggak ya. Karena kalau di sana itu pakannya menurut gue cukup banyak. Karena gue di sana aja bawa pakan pakai gerobak gitu loh waktu itu. Jadi pakannya tuh banyak gitu. Dan kalau kelaparan atau pakannya kurang, harusnya dia udah mati dari kecil lah. Gak mungkin dia mati kayak udah gede gitu mati. Kecuali ya memang itu rescue kayak yang tadi kejerat. Nah kalau sakit nih beda cerita nih. Katanya udah ada perawatan maksimal, namun satwa ini tidak mampu bertahan hidup. Pada 3 November lalu, manajemen Medan Zoo menyampaikan ada satu harimau yang sakit. Pas yang harimau pertama mati ya, selama laporan itu BKSDA Sumut berencana pemeriksaan pada 6 November. Tapi pas lagi persiapan, harimaunya ternyata udah mati. Mereka pun ambil sampel guna pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab utama kematian. Rahutman satu dari 5 harimau yang masih ada di Medan Zoo. Kok beritanya bilangnya kelaparan? Jadi ini sakit apa kelaparan ini? Headline berita sama isinya beda loh. Takutnya ada yang goreng-goreng gak sih? Biasanya ada yang goreng-goreng, tapi ini kenapa kayak beda beritanya? Kan tadi dibilang kelaparan. Siapa yang kelaparan? Kagak ada yang kelaparan di sini. Ini mah sakit ya. Satu sakit terjerat. Nah kalau terjerat salah orang lah yang masang jerat ya kan. Kalau BPKSDA-nya sih menurut gua gak salah karena kan ngebantuin. Mati ya kebetulan di tempat dia karena dia lagi bantuin ya mau gimana. Orang niatnya baik bantuin. Satu lagi ini sakit selama sepekan. Nah ini sakit apa kita belum lihat nih. Tapi bukan kelaparan ini. Jadi beritanya agak salah ya. Tapi kalau dibilang, gue ini netral ya. Dibilang Medan Zoo kurang baik, maksudnya kurang bagus gitu ya. Secara kandangnya bagus apa enggak ya. Kalau sama Jakarta ya lebih bagus di Jakarta atau lebih bagus di Jawa lah. Istilah Jabodetabek gitu loh. Jadi bingung. Beritanya tampaknya digoreng. Yang ini ya. Next. Ini evaluasi buat Medan Zoo. Kata berita ini ya. BPKSDA sudah mengevakuasi Medan Zoo dan memberikan arahan untuk perbaikan dalam 6 bulan. Nah, terus sekarang dipanggil lagi untuk melakukan pelaporan perkembangan evaluasi. Medan Zoo mengaku saat ini manajemen mengalami beberapa kendala dalam operasional hingga hal-hal yang menjadi rekomendasi BPKSDA belum mengalami kemajuan. Oke, ini ada yang jadi udah disaranin suruh ngubah ini tapi belum dilakuin. Berdasarkan evaluasi, pemeriksaan keseluruhan pada kesehatan satwa di Medan Zoo, saya pengelola tidak menyebabkan pelanggaran terhadap kesejahteraan satwa. Jadi kayak maksudnya kesehatannya juga sebenarnya diperhatikan, makannya aman ya. Kalau dari berita ini. Forum Investigator Zoo Indonesia mengatakan hasil investigasi mereka melakukan lebih 3 bulan terakhir ditemukan fakta 5 harimau Sumatera dan tubuh harimau Benggala di Medan Zoo. Oh dari sini, ini tuh telaahan orang. Jadi orang ini nih Forum Investigator Zoo Indonesia mengatakan bahwa ini tuh terlihat tidak sehat karena asupan gizinya kurang atau malnutrition, mungkin kurus ya, mungkin kayak kurang sehat gitu ya. Ada 5 bahkan nggak cuma 1. Oke. Dia merasa aneh karena Medan Zoo milik pemerintah dan ada anggaran cukup besar. Oke. Dicurigai ya, ini diduga mungkin kayak dikorupsi atau gimana gitu ya. Manajemen Medan Zoo katanya mengabaikan kesejahteraan satwa karena 5 harimau Sumatera itu kurus kering. Oke. Jadi ini dugaan dari orang luar yang ngelihat. Nggak tahu ya, kalian coba nilai sendiri nih di video ini. Jangan lihat kandangnya, lihat harimaunya ya. Menurut kalian harimau-harimau ini kurus kering atau ada isinya? Coba nilai sendiri. Kalau gue kesana waktu itu
pada makan ya waktu gue kesana. Dibilang kering nggak kering, tapi masih ya normal. Gendut nggak, tapi nggak kering lah, nggak kurus kering. Jadi ini sulit juga. Jadi gue itu kan pendapat pribadi ya, nggak bisa dijustifikasi bener apa salah. Ini gue nggak ngelawan dia juga, tapi harus ditimbang. Jadi kayak harimau itu yang gendut ya 200 kilo, kalau yang kurus ya di bawah 150 lah. Istilahnya begitu, di bawah 120 lah itu dibilang kering mungkin. Harus ditimbang intinya. Kalau enggak kita susah untuk menjustifikasi ini sebenarnya kurus kering, kurus aja, malnutrition atau gimana. Dan harus ada yang tadi itu sampel darah itu. Jadi beneran malnutrition apa harus dibuktiin. Kalau enggak sulit loh kita bikin berita kayak gini kesannya kayak memojokkan orang. Saat melakukan pertemuan dengan BPKS manajemen Medan Zoo mengeluhkan anggaran pakan satwa khusus harimaunya tuh kecil. Pertanyaan besar karena Medan Zoo menjual tiket bagi pengunjung. Kemana uang penjualan tiket dan kemana anggaran dari pemerintah kota Medan buat soal kemarin. Wah ini diduga lagi ya. Diduga mungkin ada korupsi. Diduga ya, bukan gue yang ngomong. Diduga dari beritanya mungkin yang dikorupsi kali ya. Kemana anggarannya gitu. Untuk ini katanya perlu ada pertanggungjawaban manajemen dan diaudit. Ada penegakan hukum dari Balai Gakum KLHK Sumatera maupun di Reskrim Sus Polda Sumut. Ya korupsi lah ya pokoknya nanganin mereka. Oke. Ini kayak LSM-nya tadi itu yang forum tadi menuntut bahwa Medan Zoo ini sebenarnya udah gak mampu mengelola satwa-satwanya. Gue pribadi pernah, gue pribadi pas ke Medan Zoo sih gue lihat memang manajemennya ini sebenarnya bisa lebih bagus lagi gitu loh, bisa diperbaiki lah. Yang gue ngeri sebenarnya gimana ya, karena ini jauh dari Jakarta, ditambah lagi Medan ini salah satu kota besar dan di sana itu satwa Sumateranya banyak banget. Yang gue ngeri adalah kalau misalkan ini ternyata benar, harimau Sumatera di sana itu, maksudnya gini, di Sumatera, harimau Sumatera pasti masuknya ke kebun binatang yang ada di Sumatera dong. Kalau yang di Sumateranya itu kurang bagus atau kurang baik gitu ya, mau dikasih kemana lagi? Masa harus dibawa ke Jakarta dulu? Misalkan ketemu nih, kejerat, ya kan? Terus yang ngerawatin kan mau nggak mau di sana dong. Di Sumateranya dulu ya, paling dekat mungkin Medan, mungkin di Lampung, mungkin di Padang, mungkin di mana lah ya. Terus ternyata yang di sananya aja ada problem gitu. Ya kita berharap yang di sananya ya harus lebih bagus daripada yang di Jawa, penanganan harimau Sumateranya. Nah, kita masalah korupsi gitu ya. Ini contoh aja, di tempat gua juga kadang dulu ya sekarang sih udah nggak ada. Ada aja orang modus-modus korupsi. Jadi biasanya tuh anggaran belanja pasti ke satu orang nih, ke si A gitu misalkan kan. Nanti duitnya itu misalkan beli sayur 20.000. Biasa yang dibeli 15.000, 5.000-nya dipasukin kantong. Nah bisa jadi begitu juga. Tapi ini kan dugaan ya kan. Belum tentu begitu. Kita nggak bisa suzon sama orang, harus dibuktikan. Jadi susah juga ini kalau misalkan kita lihat harimau-harimau ini kelaparan atau misalkan ternyata anggarannya kurang ataupun ternyata dikorupsi, korbannya ujung-ujungnya selalu si hewan. Dan yang bikin sedih adalah orang-orang ini atau teman-teman ini baru bisa bertindak kalau ada kejadian. Seharusnya ya nggak mesti kejadian dulu. Kebanyakan orang Indonesia tuh reaktif guys. Jadi kita tuh kejadian dulu. Misalkan ada apa nih, bom dulu, baru diperiksa ya kan. Kalau belum bom kagak diperiksa gitu. Terus harus rugi dulu, baru KPK-nya jalan. Kalau nggak jalan deh. Harus ada yang lapor dulu, baru kriminalnya ditangkap. Kalau nggak dilaporin ya nggak ketangkap gitu lah. Jadi preventifnya itu kita kurang. Makanya harusnya sih, apalagi ini menyangkut satu yang kayak istilahnya innocent ya. Mereka ini kan makhluk yang tidak berdosa lah. Mungkin berdosa dalam dunia mereka. Cuman kalau binatang-binatang ini tuh istilahnya nggak tahu urusan manusia ya. Jadi harusnya
apalagi kita udah ngerawat, udah nge-rescue, ya harus tanggung jawab dalam kesejahteraan satuannya. Cuman kalau dibilang ini kelaparan, belum diklarifikasi secara pasti sama Medan Zoo. Jadi kita harus objektif lihat berita. Jangan di-cut-cut video saya ini. Ya, ntar gue kena pencemaran nama baik lagi ya kan. Next. Oh, udah ya. Ya, itulah berita tentang harimau yang paling baru nih hari ini. Jadi kalau di Indonesia begitu. Kalau gue pribadi sih ya kalian lihat aja lah ya. Kurang lebih begini guys. Faktanya di lapangan. Kalau dibilang mati, hewan itu semuanya pasti mati. Mau yang di penangkaran, mau yang di alam. Tinggal cara matinya gimana. Mau mati umur berapa dan cara matinya gimana, ya kan? Kalau di alam mungkin matinya karena ketiban pohon mungkin, atau mati jatuh dari jurang, atau mungkin mati dimakan binatang lain atau jadi pangsa. Walaupun harimau nggak mungkin jadi mangsa sih, cuman bisa jadi aja dia berantem sama harimau lain terus mati, bisa juga. Nah, kalau di kebun binatang ya matinya kalau nggak sakit, ya kan, keteledoran dari orang. Biasanya itu aja. Jadi kalau nggak dia matinya sakit, atau ya orang teledor, entah itu dia mati karena kejepit kandang kah, atau nggak dikasih makan kah. Jadi kalau misalkan kita udah pelihara ya harus benar-benar gitu ya. Dirawat sama konservasi ya harus benar-benar benar, jangan ada oknum di dalamnya. Nah, tadi berita buruk, sekarang ada berita bahagia nih guys. Jadi ada kelahiran harimau Sumatera pertama di kebun binatang Nashville. Waduh, membawa harapan bagi keberlanjutan satwa ini. Ini konservasi ex situ yang benar. Jadi gue nggak bilang Medan Zoo nggak benar sih ya, gimana ya. Tapi ini yang bener, sedihnya gitu ya. Orang Indonesia itu, ini harimau Sumatera. Di Jawa malah kandangnya kadang lebih bagus dibanding yang di Sumatera sendiri. Bahkan ini harimau Indonesia nih, Sumatera kan Indonesia. Bahkan kandang di luar negeri buat harimau Sumatera ini lebih bagus daripada di Indonesia sendiri. Tuh. Jadi kayak barang-barang kita, hewan-hewan kita. Tapi orang luar negeri lebih menghargai. Dan mereka lebih berhasil, harusnya kita malu ya. Coba kita lihat nih. Kebun binatang Nashville, Tennessee. Waduh, di Amrik dong ini ya. Merayakan momen bersejarah kelahiran 3 anak harimau Sumatera pada tanggal 20 Oktober. Waduh. Jadi memang gimana ya, nggak bisa dipungkirin orang luar negeri mungkin lebih menghargai atau lebih ngelihat satwa kita tuh lebih keren gitu loh. Dibanding kitanya sendiri, miris ya. Ini adalah kali pertama harimau Sumatera di kebun binatang ini lahir. Waduh. Berita yang membanggakan bagi para pelestari satwa. Induk harimau-nya namanya Ann, berusia 9 tahun, tiba di bulan Nashville pada bulan Desember. Setelah sebelumnya ada di kebun binatang San Diego. Jadi harimau ini tuh nggak pernah di Indo ya. Mungkin dari lahirnya udah di luar negeri ya. Jadi di sana tuh udah settle dan bisa kawin, bisa juga istilahnya beranak cucu di sana gitu. Next. Nah, spesies ini kan jumlahnya sedikit banget. Kalau di alamnya kurang dari 600 ekor. Ini sih nggak tahu ya benar apa nggak ya. Kurang dari 600 ekor di seluruh dunia. Mungkin aja sih. Ancaman terbesar, seingat gue 600 ekor tuh di alam deh. Tapi harus dicari lagi ya. Karena kalau di seluruh dunia dikit amat ya. Kayaknya 600 ekor di alamnya deh. Di hutannya. Coba kalau di kebun binatang kayaknya maksudnya banyak negara yang punya juga gitu loh. Bahkan kayak di Medan, di Ragunan aja ada 20 anjir. Di Medan Zoo itu banyak lah pokoknya. Ada berapa? 7 ya nih kan. Terus ya pokoknya di Ragunan aja ada 20-an. Masa ya sama di hutan-hutan cuman, sama di luar negeri masa cuma ada 600, nggak mungkin lah. Harusnya lebih banyak dari itu, tapi di alamnya 600-an. Petugas kesehatan hewan kebun binatang Nashville dengan cermat merawat memeriksa 3 anak harimau tersebut yang lahir setiap hari Kamis. Kok setiap hari Kamis doang? Tiap hari dong harus. Pada hari Sabtu, kebun binatang mengumumkan bahwa ketiga anak harimau itu berada dalam kondisi baik dan kembali kepada induknya si Ann dalam sarangnya yang nyaman. Wah. Induk jantannya namanya Felix. Dipisahin, emang harus dipisahin lah. Ntar kalau nggak kawin lagi, laki itu bangsat soalnya. Baru lahir kawin lagi, mati itu betinanya.
Jadi ini penanganan yang baik dan benar gitu dari Nashville. Nah hewan itu kalau misalkan dia mau kawin atau melahirkan dan anaknya selamat gitu ya, biasanya kesejahteraannya tercukupi. Artinya makannya cukup, vitaminnya cukup, dia bahagia, terus kawin dan beranak, biasanya begitu. Kita bisa contohin aja misalkan lu nih gua sekap dalam kamar gua gitu. Gua kasih cewek kawin nggak? Kawin. Langsung. Enggak sih, proses dulu. Iya, maksudnya lu kan harus sehat dulu dong baru bisa kawin. Lunya penyakitan nih. Gua kasih cewek secakap apa juga nggak mau kawin kan? Iya. Bener kan? Masa ya lu lagi sakit demam DBD ya kan, sakit tipes. Gua kasih cewek juga yang secakap-cakapnya. Lu mah tetep lu hajar kalau lu. Bahas lagi tipes juga datang nih cewek cakep banget ya. Sora Awi. Tetep lu hajar ya? Tapi kemungkinannya kecil lah kalau lu tipes atau demam gitu kan kayak nggak mungkin lah lu kuat untuk ngaceng. Bener gak? Ya paling nggak lu sehat kan di dalam situ, di dalam ruangan gua ya kan. Gua kasih Sora Awi baru lu sikat. Dan Sora Awinya juga harus sehat. Masa Soranya tipes dikawinin mana jadi anaknya, kurang lebih begitu loh, ya kan? Jadi harus sama-sama sehat, baru anaknya bisa jadi. Ya kurang lebih sama kayak harimau inilah. Next. Wow, sebelumnya juga udah pernah San Diego Zoo ada harimau Sumatera yang lahir, keren. Jadi harimau Sumatera ini kayaknya memang lebih sulit diternakan atau di budidaya lagi, bukan budidaya bahasanya ya. Harimau Sumatera ini lebih susah untuk dikonservasi lah, untuk dianakinnya lebih susah dibanding Benggala dan jenis-jenis lain. Coba kita lihat videonya. Anjir lucu banget. Ih lucu banget guys, bukan main. Masih mirem itu mah. Ini baru berapa bulan ini? Baru berapa minggu? Bahkan baru beberapa hari ini. Wah, lucu banget guys, bukan main ya. Next. Namanya Hutan dan Putri. Wah. Nih dia nih videonya nih. Wah, lagi nyusu guys. Oke, jadi memang bener ya bahwa kayak dokter Mega tadi bilang, kalau lo bilang kebun binatang itu banyak buruknya atau harusnya ditutup, nggak juga karena banyak banget keberhasilan kayak tadi ada baby harimau Sumatera lagi untuk kesekian kalinya lahir walaupun gak di Indonesia. Nah itu dia guys, jadi membuktikan bahwa kebun binatang ini sebenarnya perannya penting banget, atau zoo, lembaga konservasi itu perannya penting. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang bilang kebun binatang itu penjara, ya sebenarnya benar juga. Cuman kan tujuannya bukan memenjarakan hewan tersebut, tapi bikin hewan itu tuh jangan sampai punah di alamnya. Mendingan dibiarin apa ada tindakan sesuatu nih. Nah paling bagusnya ya alamnya dijaga supaya hewannya lestari, nggak diburu lagi. Tapi kan klise, maksudnya itu terlalu impian banget gitu. Kayak semua orang tuh harusnya di dunia ini semua orang nggak ngerokok, bener nggak? Nah cuman kalau ada orang pusing dia ngerokok, gimana? Ya terserah orang ya kan, kurang lebih begitu. Ya lu kalau mau jadi penolak rokok, gak boleh ada rokok di dunia ini, ya boleh aja, gak ada masalah. Cuma kalau yang pengen sempat terserah dia juga. Nah sama ini juga kalau misalkan ada pihak kebun binatang, ya ini kan tindakan yang baik sebenarnya, ya gak ada masalahnya selama itu tidak menyiksa dan gak bikin mati, ya
Maksudnya matinya bukan dipukulin atau dibunuhin atau sengaja nggak dikasih makan, itu menjadi salah. Atau kayak tadi misalkan pakan, misalkan aja contohnya pakannya dikorupsi, itu menjadi salah. Jadi salahnya sebenarnya ke oknumnya. Kalau lu ngerokok nih 1000 batang sehari mati nggak? Yang salah siapa? Ya orangnya sendiri. Yang bikin rokok salah nggak? Ya enggak kan lu sendiri yang ngerokok, bener nggak? Jadi sama kebun binatangnya itu mungkin yang jadi salah. Konsep kebun binatangnya menurut gua nggak salah. Bahkan kayak tadi ya itu bikin rokok aja mungkin salah ya. Cuman kan jadi nggak salah kalau elunya memang yang gila. Ngerokok 1000 batang sehari ya mampus. Gitu. Mati apa enggak? Pada akhirnya yang hidup bakal mati. Tergantung caranya bagaimana ya kan. Tinggal kitanya pilih mau cara yang baik apa enggak. Sama juga ke binatang. Kita mau lihat binatang ini semua matinya dengan cara yang baik. Seenggaknya berfungsi dan berguna untuk kehidupan circle of life dulu gitu. Oke guys, kurang lebih itu video kita. Gue pribadi sih berharap jangan ada mati yang gak jelas lagi. Tapi kalau mati gak akan bisa dihindari guys. Tetap akan ada mati. Seenggaknya dia mati dengan cara yang layak, yang baik gitu. Dan fungsinya dia sebagai satwa konservasi terrealisasikan. Atau sempat beranak, mungkin sempat jadi bahan edukasi yang benar-benar membantu orang memahami si harimau ini. Dan juga paling tepatnya jangan ada lagi orang pasang jerat gak jelas. Di kebun sawit kek, mau di hutan kek. Apalagi di hutan ya, jangan ada pasang jerat gak jelas. Jadi kalau mau pasang jerat ya untuk menjerat misalnya satwa buru, ya itu oke. Cuman kalau misalnya kita pasang jerat memang untuk ngeburu taring harimau atau kulit harimau itu udah tidak boleh dan jangan ada lagi. Oke, stop illegal poaching dan tetap lestarikan satwa-satwa kita. Oke, itu dia kondang hari ini ya. Ya, kongko dalam kandang. Bye-bye.